kembali lagi di Agri Voice, the Lifespan of Agriculture. Podcast yang mengupas berbagai topik menarik mengenai seputar dunia agribisnis, sosial ekonomi pertanian, dan inovasi di sektor pertanian. Saya Jenny Herlin yang akan menemani Sobat Agri Voice beberapa menit ke depan, yang tentunya akan mendalami beberapa bahasan yang menginspirasi dan bermanfaat. Dan tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai peran ketua jurusan dalam meningkatkan kualitas mahasiswa di bidang agribisnis. Tentunya ini adalah topik yang sangat relevan ya bagi kita semua, terutama bagi mahasiswa dan juga akademisi yang ingin terus mendorong inovasi dan juga profesionalisme di bidang pertanian. Untuk itu saya tidak sendiri, di sini sudah ada bersama saya seorang narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah pemimpin yang visioner dan juga memiliki peran yang besar dalam memotivasi mahasiswa untuk menjadi individu yang kompeten dan inovatif di bidang agribisnis. Langsung saja kita sambut, ini dia Ibu Dr. Gita Mulyasari, SPMSI. Halo Candy. Oke, kabarnya gimana Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Semuanya gimana, sehat? Alhamdulillah Bu, kami juga sehat. Dan terima kasih banyak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Agri Voice di episode kali ini. Nah ini Bu, kalau mau ngomong tentang akhir-akhir ini, kalau boleh tahu apa sih kesibukan Ibu? Apakah Ibu sedang merancang sebuah proyek besar atau mungkin Ibu sudah mempersiapkan rencana mengenai liburan? Karena kita tahu ya teman-teman, kita sudah berada di penghujung tahun 2024. Boleh Ibu diceritakan? Kayaknya kalau liburan itu kayaknya punya mahasiswa deh. Waduh, gimana? Tapi kalau dosen itu nggak ada liburan. Oh, nggak ada liburan ya, Bu? Nggak ada, karena kan nanti di akhir tahun kami harus memproses nilai. Oh my god, oh iya Ibu ya. Kemudian di Januari sudah persiapan untuk semester baru. Kesibukan ya, Iya. kan agak sulit ya, karena akhir-akhir tahun ini menemui saya. Saya itu jujur saja, dalam 2 tahun itu menjabat sebagai Kepala Pusat Penjaminan Mutu di LPMPP. Jadi saat ini double jabatan ya. Oh iya, Nah, betul, sebagai ketua jurusan jadi juga ya sebagai Bu. ketua jurusan, kemudian juga sebagai ketua pusat di penjaminan mutu di LPMPP. Kemudian saya juga di akhir tahun ini banyak deadline karena saya juga tim revisi peraturan rektor nomor 25. Oh iya Bu. Dan sekarang juga sudah pembahasan di Senat Akademik Universitas Bengkulu. Kemudian saya juga sekretaris dari tim akreditasi perguruan tinggi. Dan saat ini prosesnya memang sudah sampai di reviewer eksternal untuk direview. Jadi saat ini kami memang lagi vakum kurang lebih sampai tanggal 9 untuk menanti dari reviewer eksternal. Kemudian nanti kami mungkin akan kembali bekerja setelah mendapatkan revisi dari reviewer eksternal. Jadi memang karena rencananya untuk akreditasi perguruan tinggi Universitas Bengkulu itu akan disubmit di pertengahan Desember. Karena kan di tahun depan di Juli atau Agustus 2025 kita sudah menerapkan peraturan baru, jadi peraturan Menteri nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan dari akreditasi perguruan tinggi maupun program studi. Jadi saat ini semuanya pada berbondong-bondong untuk submit borang akreditasi ke Ban PT. Untuk Sosek sendiri kan saat ini juga sudah di tanggal 27 November kemarin kita sudah melakukan submit untuk laporan ISK. Jadi kan akreditasi kita A. Iya. Di tahun depan yang peraturan nomor 53 itu akreditasinya itu sekarang dari Ban PT itu hanya akreditasi dan tidak terakreditasi. Jadi kalau kita mau unggul itu melalui LAM, jadi Lembaga Akreditasi Mandiri. Jadi karena kita sudah A, kita mau mengkonversi itu menjadi unggul. Oh, gitu ya. Ya, sehingga kita membuat laporan suplemen konversi dari A itu menjadi unggul dan baru kita submit di tanggal 27 November kemarin, dan saat ini ya kita menanti hasilnya. Kurang lebih seperti itu ya. Oh, iya. Kesibukan. Lalu saya punya riset juga. Oh my god, ternyata sangat sibuk ya Bu ya. Ya, saya ada riset Iya. DRTPM dari kementerian, jadi timnya bareng sama Pak Dekan dan satu lagi ada Prof. Irham dari UGM. Sampai saya nggak berani lagi mengambil riset di tempat lain karena sudah ada deadline-nya di akhir tahun ini, dan ya saat ini lagi penyusunan di laporan penelitian gitu. Oh,
Selain menarik juga ternyata sangat sibuk ibu ini ya Bu ya. Karena kita tadi berbincang mengenai peran ketua jurusan dalam meningkatkan kualitas mahasiswa di bidang agribisnis Ibu. Kita kembali ke topik mengenai agribisnis itu sendiri. Dari Ibu mungkin bisa nih menjelaskan sedikit kepada Sobat Agribes mengenai visi dan misi dari program studi agribisnis sekaligus tujuan utama dari program tersebut. Visi kita itu sangat mulia ya. Jadi menjadi program studi yang terkemuka dalam pengembangan teks dan wawasan agribisnis di wilayah tropika dan pesisir di Sumatera pada tahun 2025. Jadi tahun depan tuh seharusnya kita sudah terkemuka, sudah sangat terkemuka di Sumatera ya, seperti itu. Nah kalau misinya ya yang pertama itu melaksanakan pendidikan sarjana yang bermutu dan berdaya saing tinggi, kemudian melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengembangkan pendidikan iptek di bidang bisnis, kemudian menjalin kerjasama baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk peningkatan kualitas SDM, dan yang terakhir itu adalah untuk pelaksanaan sistem pendidikan yang baik, bersih dan akurat. Itu misi dari program studi. Mudah-mudahan misi-misi itu sudah sebagian besar ya kita penuhi sehingga memang bisa mencapai visi di tahun 2025. Amin. Sangat luar biasa ya Agribes mengenai visi misi di program studi agribisnis. Pantas saja jikalau program studi ini selalu memiliki pencapaian yang luar biasa dan besar. Seperti yang tadi kata Ibu ya tentang akreditasi, seperti yang kita ketahui bahwasannya beberapa waktu yang lalu program studi agribisnis ini sudah mencapai akreditasi internasional. Nah nih Bu, ngomong-ngomong mengenai akreditasi pencapaian yang bagus ini, tidak mungkin jika tidak ada tantangan di dalam proses pencapaian tersebut. Mungkin boleh nih Bu dijelaskan tantangan apa saja yang dihadapi dalam untuk mendapatkan akreditasi internasional tersebut, Bu. Jadi tantangan kita yang paling besar karena kita itu masih sangat tinggi dalam kinerja internasional. Ya, jadi beberapa dosen kita memang sudah memiliki pengakuan di internasional. Jadi ada yang beberapa menjadi reviewer jurnal internasional, tapi itu tidak merata di semua dosen. Kolaborasi penelitian internasional itu juga masih sangat minim. Dan kemudian yang menjadi PR itu adalah kemampuan bahasa Inggris kita baik di level mahasiswa maupun di dosen ya. Dan kalian tahu sendiri ya, mulai tahun 2020 itu kan sudah mulai ada peningkatan TOEFL ya untuk lulusan. Jadi sekarang nilai TOEFL-nya minimal 400. Nah, dan itu masih sangat sulit untuk kita penuhi di level mahasiswa. Dan kemudian juga kok rasanya antusiasme mahasiswa untuk mengikuti English Club itu juga masih sangat minim ya? Iya. Jadi beberapa kali saya menikah untuk English Club itu yang hadir itu kayaknya nggak sampai dengan 10 orang, jadi hanya 4-5, saya nggak tahu deh. Itu mungkin informasinya yang kurang dikenal mahasiswa atau gimana Bu itu? Kayaknya enggak ya, karena kan memang English Club kan juga kerjasama dengan Himaseta ya. Jadi untuk namanya untuk promosi keikutsertaan mahasiswa di dalam English Club. Saya juga menyampaikan juga kemarin coba didesain arahnya itu ke TOEFL. Jadi kalau nanti di tes TOEFL jadi semacam tes bayangan ya, seperti itu. Kalau nilainya ada yang mencapai lebih dari 400, nanti kita kasih reward, kita kasih hadiah. Nah seperti itu. Tapi belum kelihatan ya kelihatannya. Jadi itu yang menjadi tantangan. Kita belum punya prestasi di level internasional ya, jadi masih sangat minim baik di level mahasiswa, lulusan maupun di level dosen ya. Dan juga untuk program studi ya. Ternyata tantangannya cukup luar biasa ya Bu ya, tapi walaupun begitu kan kita bersyukur juga sudah mencapai akreditasi internasional tadi ya Bu ya.
Nah, kalau misalnya berbicara mengenai akreditasi internasional ini tadi tentu akan memberikan dampak yang positif di berbagai kalangan. Salah satunya mungkin adalah lulusan dari program studi agribisnis itu sendiri, Bu. Nah, dari pendapat Ibu sendiri bagaimana sih dampak ini terhadap lulusan dari program studi agribisnis gitu? Akreditasi internasional ini kan sebenarnya adalah pengakuan dari lembaga internasional terhadap mutu yang ada di program studi. Jadi kalau kita mendapatkan akreditasi internasional, jadi secara standar kita tuh sudah memenuhi standar global, ya baik mutu dan lain-lain seperti itu. Nah sebenarnya kalau dampak yang paling terasa itu memang sebenarnya ada pada lulusan. Kenapa? Karena kalau kita mau bekerja, lulusan agribisnis mau bekerja di level yang multinasional dan internasional, yang menjadi standar kan akreditasi internasional. Iya, Mereka nggak akan kenal dengan akreditasinya A, Iya. B, seperti itu kan. Nah, Iya. jadi yang mereka kenal itu adalah akreditasi internasional. Jadi secara akreditasi internasional sudah terpenuhi atau belum? Kalau sebenarnya sudah terpenuhi, tandanya kita itu sebenarnya punya mutu yang memang sudah terjamin secara global, kualitinya ya, kualitasnya seperti itu. Nah, itu yang paling terasa untuk lulusan. Nah, sekarang tinggal di lulusannya berani tidak untuk go internasional. Oh iya, berarti program studi agribisnis ini sudah memfasilitasi gitu ya, Bu ya. Tinggal dari individu mahasiswa itu sendiri mau atau tidak mengambil fasilitas tersebut. Ya, ternyata itu manfaat yang sangat luar biasa nih ya, Bu, mengenai akreditasi tingkat internasional ini tadi. Nah, kalaupun untuk pengembangan program studi ini ada nggak, Bu, langkah-langkah lain ataupun usaha lain yang dilakukan oleh program studi agribisnis? Karena kita sudah melaksanakan akreditasi internasional, jadi saya itu sebenarnya termotivasi untuk mengubah fasilitas yang ada di kita. Ya, jadi saya itu jadi dosen tahun 2006 dan sampai sekarang 2024 ya, berarti 18 tahun. Lama ya, Bu ya? 18 tahun saya menjadi dosen. Itu gedung itu tidak pernah berubah, ya di dalam itu tidak pernah berubah. Makanya pelan-pelan kita melakukan perubahan ya. Nah, jadi ini udah lihat ya yang di bawah sudah jadi perubahan. Nanti tahun depan di awal 2025 kita akan mengubah fasilitas lab. Jadi lab itu akan kita kumpulkan sepanjang di depan. Jadi dari ruangannya Mbak Siti sampai dengan nanti di ruang apa itu co-working space itu ya. Nah itu nanti akan ada sekat yang bisa dilepas. Nanti data gate-nya lab komputer kita itu bisa untuk digunakan untuk UTBK. Oh, luar biasa ya. UTBK untuk penerimaan mahasiswa baru. Ruang baca juga akan saya pindahkan ke atas. Jadi nanti atas ini sebenarnya menjadi co-working-nya untuk mahasiswa. Khusus mahasiswa itu di atas kan ya. di atas. Jadi lab, kemudian ruang baca, dan di bawah itu nanti full akan menjadi ruang proses semua. Ya itu untuk dari fasilitas ya. Kemudian yang berikutnya ya nanti akan mencoba meredesain kembali dari English Club sehingga nanti memang bisa punya powerful lah untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dari mahasiswa. Agar mahasiswa juga tertarik gitu ya, Bu ya, untuk ikut English Club ini. Itu menjadi PR itu. Ayo Sobat Agribes, kita daftar ke ini English Club ya. Oh iya Bu ya, kalau misal tadi kita udah bicara mengenai kalau manfaat di program studi agribisnis ini ternyata paling banyak dirasakan itu oleh lulusannya gitu Bu. Sekarang kita bahas tentang mahasiswa yang sedang berproses atau sedang berkuliah di program studi agribisnis ini sendiri. Seperti saya ya Bu ya, saya semester 5 di program studi ini. Kalau dari pandangan Ibu atau pendapat Ibu, apakah terdapat kemudahan komunikasi antara dosen dan mahasiswanya Bu? Baik itu mungkin dari segi diskusi yang santai ataupun dari diskusi yang tentang akademik dan riset. Itu gimana pendapat Ibu? Seharusnya sih sudah terpenuhi ya kemudahan komunikasi karena sekarang teknologi komunikasi juga berkembang dengan sangat cepat ya. Cuma terkadang itu yang agak menyebalkan itu kalau saya sudah di kampus kemudian mahasiswanya WA
Ibu ke kampus nggak hari ini? Iya Bu ya. Padahal saya itu sudah di Sudah di kampus. kampus, Nah, dan itu bukan hanya dirasakan oleh saya. Ternyata dosen lain jangan. Dosen lain pun juga merasakan seperti Apakah itu. saya salah satu oknum yang seperti itu? Oh, nggak tahu juga saya. Karena saya juga tidak hanya ketawa saja. Dan ya seharusnya teknologi komunikasi yang lebih mudah itu juga jangan melupakan etika dan attitude ya. Saya walaupun kemarin waktu S3, jadi saya punya dosen juga pembimbing itu sangat sulit ditemui. Jadi WA nanti janjian sudah janjian jam 8, setelah itu dari jam 8 itu beliau itu baru datang mungkin jam 5 sore. Itu dari pagi sampai jam 5 sore itu saya tuh nggak berani juga mau WA. Konfirmasi lagi gitu. Enggak, jadi benar-benar menanti beliau dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore itu, dan itu mungkin dirasakan juga Pak Apri karena hampir sama pembimbingnya. Jadi ya, tapi saya tidak bisa mengeneralisasi untuk semua dosen ya, karena setiap dosen punya karakteristik sendiri, dan rasanya untuk dosen-dosen muda sekarang juga lebih terbuka ya untuk membantu mahasiswa ya, membimbing mahasiswa dalam kegiatan PKN, diskusi dan lain-lain. Jadi ya, dan saya yakin mahasiswa itu juga punya kenyamanan sendiri ketika dia mau diskusi dengan dosen siapa, dan ya, silakan saja, tidak ada masalah. Yang terpenting proses untuk ketemu dengan PA-nya, diskusi dengan PA-nya itu juga jangan dilupakan. Tetap saja harus menjalin hubungan baik dengan PA-nya, karena PA itu akan menjadi penguji dari studi lapang. Iya betul, kan? Betul sekali. Dan menjadi salah satu pembimbing ini buat mahasiswa selain 2021 kan, 2021 pasti sudah dapat pembimbing semua. Jadi PA itu juga akan menjadi salah satu pembimbing di dalam proses skripsinya. Jadi tetap menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan dosen. Tetap harus menjalin komunikasi itu, tapi juga tetap harus tahu batasannya Bu ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa itu yang dekat dengan dosen lainnya gitu, tapi mungkin harus menjadi salah satu pembimbing ini buat mahasiswa selain 2021 kan, 2021 pasti sudah dapat pembimbing semua. Ya, betul. Jadi PA itu juga akan menjadi salah satu pembimbing di dalam proses skripsinya. Jadi tetap menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan dosen PA-nya. Jadi tetap harus menjalin komunikasi itu, tapi juga tetap harus tahu batasannya Bu ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa itu yang dekat dengan dosen lainnya gitu, tapi mungkin harus tetap dengan batasan bahwasannya dia mahasiswa dan juga dosennya tetap sopan gitu, tetap segan juga ya Bu ya. Oke Bu, mungkin closing statementnya, ini pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu untuk program studi agribisnis ini di kedepannya? Kita sudah memperoleh akreditasi internasional bahwa kita memang punya prestasi di level internasional. Jadi bukan hanya sekedar diakui, tapi kinerja dan prestasi kita bisa menunjukkan bahwa kita itu layak untuk mendapatkan akreditasi internasional. Jadi memang, dan itu kan tidak bisa saya lakukan sendiri. Jadi untuk mahasiswa, kemudian lulusan dan dosen juga saya memiliki harapan bahwa mereka punya komitmen untuk berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi dari program studi. Oke, terima kasih Ibu ya atas waktunya, terima kasih juga atas jawaban Ibu yang sangat informatif dan inspiratif ini Ibu. Semoga para pendengar Agribes ini dapat merealisasikan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan. Sekali lagi Ibu, terima kasih karena sudah berbincang bersama kami di episode kali ini, untuk waktunya, kemudian juga untuk
Iya, untuk wawasannya, tadi juga inspirasinya, masukannya juga Ibu, supaya kita bisa lebih mengadopsi lagi, supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita itu layak untuk menerima akreditasi internasional tadi ya Bu ya. Nah Sobat Agribest, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Untuk seluruh para pendengar AgriVoice, jangan lupa untuk mengikuti channel YouTube Lab Sosek FP Unip agar tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Untuk itu, saya Cendi, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat terus belajar dan menjadilah agen perubahan yang dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih. Sekian, salam dari AgriVoice, the Enlightenment of Agriculture. See you!